Udah, ya, udah. Sudah? Sudah. Nggak Oke. ada suaranya, Gi. Mic-nya belum nyala kali. Sudah. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang etika dunia siber. Di sini kami beranggotakan yang pertama saya sendiri Tamara Dambayanti Ma'ruf dengan NIM 090. Yang kedua Dinda Wulan Cahyawati dengan NIM 011. Yang ketiga Julia Firozanggi dengan NIM 136. Yang keempat Muhammad Hilbram dengan NIM 018. Ya, penjelasan pertama akan dijelaskan oleh Mas Hilbram. Silakan. Oke. Poin ini pendahuluan ya. Jadi pentingnya etika atau perilaku kita pada internet, pada dunia maya di era saat ini yang sudah semuanya full digital. Jadi internet sudah menjadi bagian penting ya dari kehidupan kita. Jadi sehari-hari kita sudah tidak bisa menghindari yang namanya internet. Sudah otomatis bangun tidur sampai tidur lagi kita pasti bersinggungan dengan namanya teknologi yang bernama internet ini. Jadi sehari-hari sudah isinya bersinggungan dengan hal-hal yang berbau-bau internet. Dari mulai kerja, ya pekerjaan, belajar sudah melalui internet, belanja juga sudah melalui internet, dan berkomunikasi juga sudah melalui internet. Jadi revolusi TIK sudah mengubah ya informasi menjadi komunitas penting. Yang penting komunitas penting yang perlu dikelola dengan bijak. Oke, next ke berikutnya. Oke, selanjutnya adalah saya akan menjelaskan tentang acuan etika online yang berada di tahun 2011. Internet merupakan suatu sistem yang membawa manfaat yang besar, tetapi juga potensi dampak yang negatif. Etika online di Indonesia yaitu harus bisa menghormati nilai-nilai kemanusiaan, kebebasan berekspresi, perbedaan, keterbukaan, hak individu, hasil karya orang lain, norma masyarakat, dan tanggung jawab. Selanjutnya adalah kita selama berperilaku di internet harus sama dengan dunia nyata. Dengan artian kita tidak boleh munafik, ya. Terus kita harus saling menghormati dan tidak saling menyakiti orang lain. Contohnya adalah saat berkomentar di media sosial. Kita harus menghindari kata-kata yang kasar atau menghina meskipun berbeda pendapat. Misalnya jika ada yang tidak setuju dengan pendapat seseorang, tuliskan tanggapan yang sopan seperti semisal saya memiliki pandangan yang berbeda dan begitupun sedemikian rupa. Next. Tips bijak bermedia sosial. Itu. Selanjutnya ada pedoman komunitas di media sosial. Yang pertama, pedoman media sosial yang kita gunakan di Facebook atau Instagram, yaitu kita harus membagikan konten yang autentik dan menghindari konten yang spam. Selanjutnya, hormati privasi, hindari ujaran kebencian, ancaman maupun kekerasan. Kemudian larangan, seperti
kita tidak boleh melakukan larangan seperti pornografi, pelanggaran hukum, serta konten yang sadis. Selanjutnya adalah pedoman komunitas di YouTube. Kita tidak boleh mengirimkan konten seperti pornografi, ujaran kebencian, pelecehan, ancaman privasi yang membahayakan anak, kekerasan, spam, dan pelanggaran hak cipta. Dan selanjutnya adalah untuk pedoman komunitas atau community guidelines memiliki setiap platform media sosial yang memiliki aturan agar lingkungan digital tetap aman dan nyaman. Contohnya saja, jika seseorang mengunggah video bajakan di YouTube, videonya akan dihapus karena akan melanggar hak cipta. Selanjutnya, pengguna juga dapat menerima sanksi seperti penangguhan akun atau akunnya di-ban. Next. Yaitu Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau Undang-Undang ITE. Din, ini bagianku. Gak apa-apa, nanti dipotong. Nah, selanjutnya ada UU Informasi dan Transaksi Elektronik atau UU ITE. Adapun perbuatan yang dilarang yaitu konten melanggar kesusilaan, 2 perjudian, penghinaan, ancaman, dan yang ketiga menyebarkan hoaks, ujaran kebencian, dan ancaman kekerasan. Apabila melanggar hal tersebut akan dikenakan sanksi pidana penjara 4 sampai dengan 6 tahun dan denda hingga 1 miliar. Nah, UU ini mengatur perilaku pengguna internet termasuk larangan konten yang merugikan orang lain, contohnya membagikan hoaks tentang bencana alam dapat menyebabkan kepanikan di masyarakat. Pelaku dapat dikenai hukuman pidana berdasarkan pasal 28 UU ITE. Next. Selanjutnya terdapat panduan bermedia sosial. Adapun tips bijak bermedia sosial, yakni selektif dalam berteman, interaktif, hindari mengumbar kehidupan pribadi, kenali hoaks, gunakan media sosial untuk damai dan karya positif, dan atur privasi akun serta pandangan politik dengan bijak. Nah, media sosial harus digunakan untuk hal positif dan konstruktif. Contohnya, apabila seseorang yang sering mengunggah foto atau informasi pribadi seperti alamat rumah atau detail keuangan bisa menjadi sasaran penipuan atau pencurian identitas. Sebaiknya hanya bagikan informasi yang perlu dan atur privasi akun dengan baik. Oke. Selanjutnya. Oke, selanjutnya yaitu tentang fatwa MUI tentang bermedia sosial tahun 2017. Larangannya yaitu yang pertama, ghibah, fitnah, dan permusuhan yang memasukkan unsur sara. Yang kedua, hoax, pornografi, dan konten tidak sesuai syariat. Penggunaan media sosial tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai agama dan etika. Contohnya, menggunakan meme yang menghina satu kelompok agama adalah tindakan yang dilarang karena dapat memicu konflik sosial dan dianggap haram menurut fatwa MUI. Selanjutnya, yaitu hal-hal penting dalam etika siber. Yang pertama, berpikir kritis dan bijak sebelum mengunggah konten. Yang kedua, menghargai orang lain, hak cipta, dan privasi. Informasi di internet harus
diverifikasi kebenarannya sebelum dibagikan. Contohnya, jika menerima berita viral tentang seseorang tokoh publik yang terlibat skandal, jangan langsung membagikannya. Periksa dulu sumber informasi tersebut dari media terpercaya. Nah, dari presentasi tersebut kita bisa ambil kesimpulan yaitu etika dunia siber penting untuk menjaga harmoni dan keamanan dalam aktivitas daring. Bijaklah dalam menggunakan teknologi untuk kebaikan bersama. Nah, itu dia presentasi dari kelompok kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sudah.